Halo travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tara Firan Channel yang bisa menjadi referensi kamu jika kamu ingin cari informasi tentang dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, kali ini saya lagi liburan di Singapura bareng keluarga. Rencananya mau nginap di hotel yang nggak mahal-mahal banget sih, yang affordable tapi juga kondisinya aman, baik, kemudian tidak jauh dari stasiun MRT. Apalagi saya kan jalan-jalannya ini liburannya bareng keluarga besar, ada 16 orang. Travelers tahu sendiri kan, Singapura ini sih sebenarnya negara kecil ya, tapi harga propertinya itu jauh lebih mahal dari harga hotel-hotel di Jakarta. Apalagi kan semenjak pandemi ini banyak hotel-hotel kecil yang gulung tikar lah ya, tapi begitu pandeminya sudah berakhir, perekonomian sudah bangkit, sekarang harga-harganya sudah mulai naik lagi. Jadi memang makin agak sulit ya cari hotel murah tapi bagus di Singapura. Akhirnya setelah cari-cari informasi dan referensi dari beberapa teman, saya dan rombongan memutuskan untuk nginap di hotel ST Signature. Traveler saya nyebutnya Hotel Signature aja ya, terus terang saya sampai saat ini nggak tahu apa kepanjangan dari ST di depan ST Signature ini. Dan kemarin pas nginep di sana juga lupa nanyain apa sih kepanjangannya. Nah, Hotel Signature ini sebenarnya punya banyak cabang di Singapura ya. Nah, salah satunya yang kita akan reservasi dan akan kita review adalah Hotel Signature yang ada di Jalan Besar. Lokasi dari Hotel Signature Jalan Besar ini sebenarnya sangat strategis travelers, karena berada tepat di sebelah stasiun MRT Jalan Besar. Juga kalau mau dari stasiun MRT Rochor atau Little India ini cuma cukup jalan 10-15 menit. Jalanan sekitarnya sih jalanan yang cukup bersih, rapi, dan juga jalan gede sih sebenarnya ya. Ini Jalan Besar ini sebenarnya kawasan yang cukup trendy dan juga banyak kafe-kafe unik, atau juga di lingkungan sekitarnya banyak resto-resto yang menyajikan makanan berbagai macam menu ya. Ada makanan Melayu, makanan Chinese, makanan Arab. Jadi kalau travelers nginep di sini mau cari makan itu nggak susah, bahkan ada food court yang bisa kita datengin di sini dan jalan cuma sekitar 5 menit itu udah ketemu food courtnya. Nah, ini tampak depan hotelnya ya travelers, terlihat bersih dengan fasad eksterior yang bergaya-gaya, sebenarnya ini saya agak bingung ya, apa China klasik gitu ya, dengan pilar-pilarnya. Dari jauh sih kelihatan seperti 2 lantai, tapi sebenarnya hotel ini punya 3 lantai dan masing-masing lantai dihubungkan dengan lift. Sekarang saya masuk ke area lobbynya ya travelers. Lobbynya nggak terlalu gede ya, dan banyak pajangan-pajangan foto yang diambil oleh fotografer bernuansa hitam putih menggambarkan sudut-sudut kota Singapura. Uniknya di sini nggak ada meja resepsionis sama sekali ya travelers. Jadi kita bisa membaca term and condition tentang persyaratan menginap di hotel ini dari informasi yang disampaikan oleh pihak hotel sesaat setelah reservasi kita dikonfirmasi oleh mereka. Tapi setelah sampai di hotel memang kita harus melakukan download aplikasi lagi ya travelers. Nah, download aplikasi ini gunanya adalah untuk pendaftaran ulang, termasuk juga kita mengisi beberapa informasi yang akan kita berikan, antara lain misalnya nomor paspor, nama penjamin. Aplikasi ini juga berguna untuk kita membuka pintu kamar karena pihak hotel menerapkan sistem keyless. Jadi kita memang mengandalkan aplikasi di HP untuk mendapatkan password atau Bluetooth untuk membuka pintu kamar. Meskipun lobbynya kecil, tapi saya suka ya dengan suasananya. Suasana serba berwarna coklat, ada coklat tua, coklat muda, dan terlihat bersih ya. Terus kalau kita nginap di sini kita harus deposit $300 Singapura ya travelers, untuk jaminan kalau ternyata ada kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan, maka deposit itu digunakan oleh pihak hotel untuk membayar klaim ganti rugi yang disebabkan oleh klien kita. Dan deposit ini akan dikembalikan setelah kita check out. Dan pengalaman saya 3 hari menginap di sini, ya depositnya sih tidak ada masalah ya dikembalikan, karena memang tidak ada klaim yang harus diajukan pihak hotel selama saya menginap di sini. Ini buat gambaran travelers ya gimana layout dari hotel ini. Yang pertama kita masuk, ini ruang resepsionis, kemudian masuk ke sebelah kanan di belakang resepsionis ada ruang komunal dengan liftnya. Kemudian jalan lagi, ini adalah dapur bersama, mereka sebutnya cook lab.
Kemudian ada pintu, kita jalan ke sebelah kiri, ini ada deretan kamar-kamar dari tamu hotel. Kemudian kita belok ke kiri lagi, ini adalah area untuk toilet yang bisa digunakan bersama. Kemudian jalan lagi, kita akan mendapatkan lagi area mesin cuci yang bisa digunakan untuk travelers untuk cuci dan mengeringkan pakaian, juga deretan kamar-kamar. Kalau kita jalan lagi, kita akan kembali ketemu dengan area resepsionis. Nah, proses check-in sudah selesai, sekarang saya akan masuk ke kamar. Saya memesan kamar untuk kapasitas 3 orang atau disebutnya room L large. Untuk kamar yang tersedia di sini ada pilihan untuk kapasitas 2 dan 3 orang. Tapi kalau kita agak bingung, kita bisa juga menggunakan akses dengan menekan pin yang sudah ada di HP kita dalam tombol-tombol kuncinya. Nah, ini sekarang saya masuk kamarnya. Kamarnya bentuknya seperti kamar loft ya travelers. Ada 2 tingkat. Yang di lantai pertama itu adalah single bed untuk 1 orang, dan kemudian untuk yang di lantai atas ada queen bed, ini untuk kapasitas 2 orang. Kamarnya nggak terlalu gede ya travelers, luasnya mungkin sekitar 12-16 meter persegi. Tapi cukuplah untuk menaruh koper-koper, meskipun memang tidak ada tempat untuk koper ya, jadi kita taruh di lantai, tapi masih bisa lah buat jalan. Selain tempat tidur ada juga lemari kecil dengan beberapa hanger, ini di sebelah single bed, ini tanpa pintu ya. Juga ada meja belajar disediakan. Untuk lemarinya ini sebenarnya berada di bawah tangga, jadi kita bisa menggunakan tangga yang tersedia di sini untuk naik ke tempat tidur di lantai atas. Ada TV tersedia tapi hanya 1 untuk tempat tidur yang di bagian atas. Dan jangan khawatir travelers, di masing-masing dekat tempat tidur ini ada colokan listrik. Ada masing-masing 2 untuk setiap tempat tidur. Jadi kita nggak repot ya, dan ini memang sangat-sangat terbantu sekali dengan adanya colokan listrik ini. Satu lagi travelers, di masing-masing tempat tidur ini ada lampu baca. Keren kan? Hotel kecil tapi hal-hal detail gini diperhatikan juga oleh mereka. Kemudian di dalam kamar juga ada AC, kemudian ada air purifier yang bisa dinyalakan, kemudian ada juga safe deposit box, dan kemudian meja kursi kerja. Ada tempat sampah juga yang bisa kita keluarkan tiap hari, dan plastik untuk sampahnya juga disediakan. Lantainya terbuat dari parkit, jadi nggak terlalu dingin. Terus terang travelers, AC-nya cukup dingin. Jadi kadang-kadang saya juga matiin AC-nya karena terlalu dingin juga. Selama saya menginap di sini nggak pernah ada gangguan ya travelers, karena suasananya tenang, dan yang saya paling suka adalah kamarnya bersih, cat-catnya itu masih bagus seperti baru. Di dalam kamar sudah disediakan juga handuk sesuai dengan kapasitas tempat tidur, saya terima 3. Tapi untuk peralatan mandi itu bawa sendiri ya travelers, meskipun di kamar mandi juga ada sabun dan sampo. Nah, ini untuk kamar dengan tipe untuk 2 orang ya travelers, bisa dilihat di sini, sama tempat tidurnya di atas, dan di bagian bawah adalah untuk lemari. Tangganya lewat meja kerja, tapi nggak apa-apa ya travelers, karena ya pada prinsipnya orang yang nginap di sini adalah orang yang cuma pengen tidur doang. Nah, ini untuk tipe kamar 3 orang juga, desainnya sedikit berbeda tapi nggak terlalu signifikan. Kalau saya perhatikan sih beberapa kamar di sini meskipun untuk kapasitas 2 orang yang sama atau 3 orang yang sama menggunakan desain yang agak-agak berbeda meskipun tidak terlalu signifikan perbedaannya. Nah, sekarang kita cek dulu bathroomnya. Nah, bathroomnya ini terpisah ya travelers. Jadi di masing-masing kamar tidak ada bathroom tapi harus menggunakan shared bathroom. Kamar mandinya juga berbagi dengan tamu yang lain dan tidak ada perbedaan untuk kamar mandi pria atau wanita. Tapi nggak usah khawatir ya travelers, karena shared bathroomnya ini cukup rapi, bersih, dan juga cukup aman. Tidak ada kejadian-kejadian apa-apa di sini. Dan juga lagi pintunya, biliknya tertutup rapat, jadi nggak ada celah untuk orang yang berbuat iseng. Desain ruang besar bedroomnya ini juga menarik ya travelers, menggunakan lampu hias di atas dan kemudian lantainya dengan motif keramik dan juga nuansa coklat. Ini memang bersih. Saya suka sebenarnya dengan shared bathroom ini, meskipun memang dari sisi size kamar mandinya ya agak-agak terbatas juga ya. Kemudian bilik untuk shower dan toilet terpisah. Nah, toiletnya ini nggak ada bidetnya ya travelers, jadi
nggak ada semprotan untuk bersih-bersih. Nah, kalau travelers mau aman sih sebaiknya siapin bawa bidet dari Indonesia, untuk cebok-cebok atau bersih-bersih. Tapi di sini sesuai dengan kebiasaan di Singapura ya, disediakan tisu di masing-masing toilet ya, bisa digunakan tisu. Ini beberapa aturan dibuat untuk membuat toilet tetap bersih dan untuk menghormati pengguna toilet berikutnya. Ini kamar mandinya, shower roomnya menggunakan shower room air panas dan air dingin tersedia. Tapi memang keran airnya kadang-kadang suka lepas ya, mungkin karena banyak digunakan oleh para tamu. Dan juga disediakan sabun dan sampo. Tapi untuk toiletries lainnya seperti sikat gigi dan lain-lain, travelers harus bawa sendiri ya. Dan bagusnya lagi shower roomnya menggunakan pintu kaca, jadi airnya nggak nyiprat kemana-mana. Bagusnya lagi di share bathroom ini tersedia beberapa hair dryer, ada 4 dengan kekuatan angin yang cukup. Jadi kita bisa manfaatkan untuk mengeringkan rambut, tapi tidak boleh digunakan untuk mengeringkan yang lainnya. Nah, ini area dapur dan pantry, mereka menyebutnya sebagai area cook lab. Di sini tersedia sink untuk cuci-cuci, untuk cuci piring ada 2 sink, kemudian juga peralatan makannya lengkap disediakan. Mulai dari rice cooker, kemudian ada piring, cangkir, gelas, ini tersedia lengkap, juga ada penggorengan. Ini semua disimpan dalam beberapa kelompok sesuai dengan kategori peralatannya. Kalau travelers ingin sarapan, ingin manas-manasin atau masak-masak yang kecil, ini bisa memanfaatkan dapur ini. Terus pengen hemat misalnya bisa masak nasi dan kemudian beli lauknya dari luar dan makan di sini. Manas-manasin misalnya ini ada microwave, juga ada oven sebenarnya. Dan ini lemarinya cukup gede ya, jadi banyak saya lihat tamu-tamu yang beli makan dari luar dan kemudian menghangatkan makanannya di sini. Untuk yang pengen sarapan roti bakar, di sini ada beberapa toaster yang disiapkan oleh pihak hotel yang bisa digunakan. Juga tersedia kompor, ada 2 kompor di sini menggunakan kompor listrik. Alat makanan juga lengkap. Dan yang saya suka desain dapurnya ini modern dan bersih. Atap menggunakan warna-warna nuansa coklat dengan dilapisi oleh panel dari kayu. Di sini juga tersedia kulkas ya travelers, ini bisa juga digunakan untuk para tamu. Tapi syaratnya harus dikasih label nama biar nggak ketukar, biar nggak hilang atau biar tidak dipakai oleh tamu yang lain. Kemudian juga satu hal lagi, kalau ternyata para pihak hotel menemukan bahwa ada makanan yang kadaluarsa yang sudah expired atau bahkan sudah 1 bulan tidak dipakai, maka mereka punya hak untuk membuang makanan tersebut. Ada juga dispenser travelers untuk air panas dan air dingin. Sini juga tersedia coffee maker ya travelers, dan pihak hotel menyediakan kopi Arabica premium yang gratis dan bisa digunakan setiap saat oleh tamu hotel. Selain kopi, pihak hotel juga menyediakan teh dan gula. Semua peralatan dapur di sini boleh dipakai, tapi syaratnya setelah pakai harus kembali dicuci dan disimpan rapi supaya yang pakai selanjutnya bisa menggunakannya dengan aman. Travelers ingin mencari makanan yang lain, di sini tersedia juga banyak restoran, mulai dari restoran halal ala Indonesian food atau restoran Indian, ada Malaysian food juga, dan juga restoran non halal. Ini saya cobain dim sum house, kayaknya enak nih, saya take away. Nah, ini adalah ruang komunal. Jadi ruang komunal ini berada di antara lobi hotel dan kemudian cook lab atau area pantry. Di ruang komunal ini tersedia beberapa buku, kemudian sofa untuk santai-santai. Juga ada beberapa loker yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tamu hotel. Ruang komunal ini sebenarnya disediakan oleh pihak hotel untuk para tamu hotel berkumpul-kumpul atau ngobrol-ngobrol, atau katakanlah di sini kan juga untuk co-living ya. Jadi antara penghuni co-living itu bisa berinteraksi satu sama lain di ruang komunal ini. Di ruang komunal ini juga tersedia gadget yang bisa kita gunakan untuk ngechat atau menghubungi petugas hotel kalau kita tidak menemukan seorang petugas yang standby di area resepsionis. Nah, sekarang saya ingin cek lagi ada apa sih fasilitas lain di hotel ini. Saya pengen ke lantai 2 dan ketiga.
Dan lantai 2 Travelers di sini ada kamar-kamar juga. Kemudian ada mereka sebut library room, tapi ini sebenarnya lebih kepada tempat untuk duduk sambil santai-santai ya. Nah, bagusnya lagi di hotel ini ada tempat untuk menyimpan atau meletakkan kursi roda bagi penyandang cacat. Nah, di lantai 3 ini ada co-working space. Jadi kalau tamu-tamu ingin kerja sambil gunain laptop, di sini ada brown meja dan kemudian kursi untuk kerja, mau kerja bareng atau individual bisa. Dan setiap meja itu ada colokan kontak listriknya ya. Lokasinya depan kamar ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau kerja di sini ya juga tetap dengan suasana yang hening supaya tidak mengganggu penghuni kamar yang lain. Ada juga outdoor hangout space. Jadi ini tempat yang disediakan oleh pihak hotel kalau tamu-tamu ingin melihat suasana luar atau ingin ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol bareng dan merasakan udara pagi. Ini disediakan ada 2 space dengan kursi meja dan kemudian payung untuk penahan panas. Ada satu tempatnya lagi di sudut, ini juga dengan model yang sama. Dari sini kita bisa melihat suasana jalanan dan kemudian suasana eksterior dari hotel. Jadi nggak akan bosen karena ngelihat tembok-tembok kamar mulu. Kalau travelers ingin laundry, di sini disediakan 4 unit mesin laundry, bisa digunakan. Biayanya sekitar $5 Singapura untuk sekali nge-laundry. Dan kemudian kalau ingin pakai mesin pengering ada, kita juga kena charge $5 Singapura. Nah, gimana travelers? Sudah cukup lengkap ya? Menurut saya sih hotelnya cukup nyaman, bersih itu yang utama, dan juga tenang. Tapi memang kalau kita bawa anak kecil di sini kayaknya ada aturan deh, untuk hotel ini tidak boleh membawa anak kecil atau anak bayi ya, karena mungkin takut mengganggu penghuni kamar yang lain. Karena kan letak kamarnya ini kan dempet-dempetan dan antar kamar itu partisinya dengan menggunakan multiplex sebenarnya, tapi kedap suara sih. Nah, saya bawa anak umur 10 tahun sih oke-oke aja, nggak ada masalah selama menginap di sini. Oke, travelers, sekian dulu virtual tour kita di Hotel Signature Jalan Besar, Singapura. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang jelas ya travelers. Kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, and subscribe juga komen. Terima kasih, salam sehat, salam semangat, dadah.